guys, it's Divya. Welcome to my channel. So kita kembali lagi ke Makeup 101. Dan kali ini aku bakal bahas tentang bronzer and contour. Permasalahan dari banyak orang sebenarnya tentang bronzer dan contour itu kayak bedanya apa sih bronzer dan contour. Terus penempatannya tuh gimana sih? Kenapa tiap aku pakai bronzer terlihatnya kayak malah kumel gitu. Terus gimana kalau pakai contour yang benar biar kelihatan tirus banget gitu. So hari ini kita bakal breakdown segala-galanya tentang bronzer and contour. Kenapa aku nggak pilih kayak contour dan highlight aja terus bronzer tuh sendiri? Karena ternyata banyak banget di antara kalian yang masih bingung gimana bedain bronzer dan contour. Makanya aku bikin udahlah bronzer and contour aja dibandingkan contour and highlight temanya gitu. Nah, tentang perbedaan bronzer dan contour yang pertama kali bakal aku bahas adalah warnanya. Basically bronzer dan contour itu sama-sama warna coklat. Tapi kalau bronzer itu warna coklat lebih kuat dengan undertone kuning. Sedangkan kalau contour itu warna coklat dengan lebih kuat undertone-nya tuh lebih cool. Sebenarnya aku nggak tahu tepat apa enggak kalau aku bilang undertone-nya tuh abu-abu. Di sini aku ada color chart tentang warna coklat yang aku temukan dari Pinterest. Nah, di situ kalian bisa lihat perbedaan untuk yang warna coklat lebih ke warm dan warna coklat yang lebih ke cool. Jadi sekarang kalian mungkin lebih ngerti penjelasan tadi aku sebelumnya. Kenapa bronzer itu pakai warna coklat yang warm? Karena basically bronzer adalah tempat di muka kalian yang biasanya itu terkena sinar matahari. Tempat di mana-mana kalian kayak ngerasa kalau di area muka tuh kayak lebih coklat dibandingkan area sekitarnya. Contohnya adalah di bagian tulang pipi sini, lalu di area ruas jidat sini, di area bawah dagu sampai agak ke leher, dan di sekitar sini. Bahkan kalau di bagian hidung tuh lebih paling gampang kena sunburn. Aku tuh training entah kenapa gampang banget kena sunburn di area hidung sini. Nah, kenapa contour itu pakai warna coklat yang cool tones? Karena dia untuk memberikan bayangan tulang muka kalian. Kayak contohnya kan kita paling sering kelihatan tuh kayaknya tulang pipi ya di area sini yang benar-benar bergaris gitu. Nah, shadow dari tulang kalian itu tones warnanya itu lebih ke cool tones yang benar-benar bisa untuk memberi shadow. Jadi di sini kalau kalian sadar aku udah pakai full makeup ya, aku udah pakai bronzer dan aku juga udah pakai contour. Kalau kalian perhatikan dengan detail, kalian bisa ngeliat di sini ada perbedaannya di mana aku udah pakai bronzer warnanya lebih warm dan di sini ada satu garis di mana aku nge-contour. Dan kalau kita menaruh pose yang pas di sini, kelihatan kan kayak muka aku tuh kesannya lebih tirus gitu loh. Nah, sekarang kita bakal bahas formula produknya. Sebenarnya either bronzer ataupun contour, dua-duanya bisa berbentuk powder ataupun cream. Pertama aku bakal bahas untuk bronzer dulu. Di sini aku punya 3 produk, jadi ada yang powder sama ada yang cream juga. Sayangnya menurut aku kalau dari brand lokal tuh masih sedikit banget yang ngeluarin bronzer dibandingkan contour. Makanya aku juga bingung untuk ngasih seleksinya bronzer mana yang bisa aku muat di video ini. Nah, buat bronzer creamnya di sini aku punya Roll of Reaction Sun Gleam Bronzer. Dia bentuknya stick, jadi memang kayak gampang gitu untuk diaplikasikannya, dan ini juga lebih ke oil base. Ini lebih ke bronzer dengan finish yang glowy karena dia memang ada sheen-nya sedikit gitu. Tuh kayak gini, kalian sadar nggak sih kayak kalau aku pindah-pindah angle-nya tuh. Nah, untuk bronzer kalian bisa pakai bronzer yang finishnya matte ataupun yang ada shimmernya. Dua-duanya works well on your skin, terserah kalian. Tapi kalau kulit kalian sekiranya bertekstur di area untuk pakai bronzer, aku lebih saranin untuk pakai yang matte karena kalau kulit kalian bertekstur tapi kalian pakai bronzer yang shiny yang kayak ada glitter-glitternya gitu, itu nanti malah tekstur kalian tuh kayak makin kelihatan gitu. Produk kedua adalah powder. Ini sering banget aku pakai, yaitu si SK Bronzer yang shades-nya Havana. Nah, ini adalah bronzer dengan finish matte. Kayak ini warnanya nggak terlalu kelihatan kalau di punggung tangan aku karena punggung tangan aku memang warnanya lumayan gelap. Tapi kalau di muka aku kelihatan. Terutama kalau kalian udah sering lihat tutorial aku pasti tahu lah ya warnanya tuh kayak gini. Dan nanti juga aku bakal nyotohin pengaplikasiannya. Nah, aku ada satu lagi bronzer powder yang finishnya juga glowy. Ini dari Brun Brun Paris Ultimate Beauty Makeup Palette yang seri kedua. Sebenarnya ini palette yang di stack gitu ya. Jadi di atas itu ada eyeshadows, di tengahnya ada lipstick, di bawahnya ada yang buat muka. Yang buat bagian mukanya tuh ada blush sama bronzer. Dua-duanya tuh sebenarnya shimmer. Nah, yang aku suka dari si bronzer yang ini, jadi dia warna warmnya tuh benar-benar warna warm cukup gelap ya. Jadi ini bukan buat kalian-kalian yang kulitnya cukup terang atau fair skin tone. Dan warna shimmernya tuh gold, jadi cantik banget. Aku bakal swatch juga. Bandingin yang SK sama yang Brun Brun sini, kalau aku gonta-ganti angle, itu somehow lebih ada sheen-nya gitu loh yang bawah. So tadi adalah bronzer yang memang biasanya aku pakai dengan masing-masing finish dan formula yang berbeda. Nah, sekarang kita beralih ke contour. Untuk contour sangat amat disarankan untuk memiliki finish matte, tidak glowy ataupun benar-benar bershimmer gitu. Kenapa? Karena dia punya tujuan yang berbeda dengan bronzer. Kalau bronzer itu intinya untuk kita menambah warna, untuk menambah kayak kehangatan di muka gitu dengan warna coklat. Jadi kalaupun mau finishnya matte ataupun shimmer masih sangat amat nggak masalah. Sedangkan contour punya tujuan spesifik
spesifik untuk membuat shadow di bagian muka. Ya kalian bayangin aja kalau bikin shadow di area sini tapi ada shimmernya gitu loh. Aku pernah menemukan suatu produk contour yang bershimmer, jadi kayak aku bingung gitu. Jujur pengen ketemu sama yang develop tuh produk gitu, kayak tujuannya apa ya bikin contour shimmer gitu ya, karena bener-bener berglitter gitu loh kayak highlighter. Nah untuk contour di sini aku punya dua produk. Pertama ada Mustika Ratu Beauty Queen Contour and Highlight Palette, lalu ada Something Dolce Vita Face Palette. Mustika Ratu ini adalah contour palette bener-bener andalan aku dari zaman bahla. Kenapa aku sangat amat suka sama dia? Karena pilihan warnanya tuh bener-bener pas banget gitu loh. Ada yang sangat amat gelap, ada yang lebih terang, lalu di sini juga udah ada highlighternya dan somehow ada warna putih, bener-bener putih yang ternyata berguna. Jadi karena range warnanya yang menurut aku oke, ini benar-benar bisa dipakai hampir ke semua orang. Mungkin untuk kalian yang warna kulitnya gelap bisa langsung pakai yang warna paling gelap, atau untuk yang medium kayak aku biasanya aku campur yang warna gelap dengan warna yang lebih mudanya lebih terangnya. Dan untuk kalian yang fair skin tone bisa langsung pakai yang shades terangnya ini. Nah sedangkan kalau untuk si Something palette ini sebenarnya cuma ada satu warna si coklatnya ini tuh namanya Dragon. Sisanya tuh blush sama highlighter semua. This is such a good palette untuk kalian yang kalau mungkin memang makeup artist. Jadi ini aku rekomen buat kalian yang punya fair skin tone karena warnanya tuh benar-benar terang, dan aku pernah dandanin temen aku dengan fair skin tone juga. This looks so well on her skin. So tadi adalah perbedaan bronzer dan contour dari segi formula. Next adalah brush. Nah pertama aku bakal bahas brush untuk bronzer dulu. Di sini aku punya 3 pilihan, aku bakal bahas masing-masing. Pertama yang paling umum adalah yang bentukannya bulat kayak gini, tapi dia makin meruncing ke atas. Untuk pengaplikasinya tuh memang bentuknya langsung sesuai gitu loh. Bentukan kayak gini tuh bisa dipakai untuk kalian yang masih beginner ataupun untuk kalian yang memang udah doain pakai bronzer. Pokoknya ini masih aman-aman aja. Yang kedua ada fan brush. Ini bentukannya memang unik. Banyak dari kalian yang ketawa kalau aku pagi nge-bronzer pakai brush ini. Dia bentukannya tuh lumayan pipih. Jadi kalau nge-apply-nya pakai ini tuh tetap kayak harus ngegerak-gerakin gitu loh. Dibandingkan kalau kalian pakai yang bulat, ini kan langsung pas gitu ya tempatnya kayak di sini. Tapi basically aku juga suka karena dia bentukan yang lebar gini, kayak apa ya, range untuk kita nge-apply bronzernya tuh kayak gede gitu loh. Dan ada satu lagi, ini brush terbaru juga dari Iris. Jujur bentukannya unik sekali. Ini tuh namanya CR3 Curve Cheek. Jadi di bawah dia gendut dan ke atas tuh makin pipih, tapi nggak yang pipih-pipih banget juga. Dan bentukannya tuh yang bikin lebih gampang juga untuk pengaplikasian. Jadi yang sisi lebih gendutnya itu di area yang dekat ke telinga, dan yang lebih runcingnya tuh makin ke dalam pipi karena kan kesini makin faded, makin tipis gitu ya. Dan untuk brush bronzer aku sangat amat sarankan semuanya fluffy, jadi kayak yang lebih gendut-gendut gitu. Karena untuk penempatan bronzernya itu kan memang lumayan besar ya, kayak segitiga di area pipi sini. Dan untuk bronzer juga harus sangat amat di blend. Jadi aku lebih sarankan untuk pakai brush yang fluffy. Next untuk contour brush, di sini aku punya dua produk, satu dari Iris dan satu lagi dari Sassy. Sebenarnya contour brush yang paling umum tuh bentukannya kayak gini ya, yang angled gitu. Jadi dia makin miring dan memang sangat amat pipih dan tipis. Sebenarnya palingnya beda-beda ukuran aja sih, ada yang lebih gede dibandingkan ini atau ada yang sekecil ini. Kalau yang sekecil ini pastinya bakal pengaplikasiannya sangat amat precise. Aku saranin biarpun kan pengen pengaplikasian contour yang sangat amat precise, tapi jangan yang pipi-pipi atau padat banget juga. Tetap pilih yang lumayan fluffy, jadi masih enak gitu loh untuk di blendnya dan nggak yang terlalu garis banget. Nah satu lagi dari Iris, ini tuh banyak banget dari kalian yang ketawa tiap aku pakai ini karena katanya gede banget dan bentukannya tuh kayak makan tempat. Tapi sebenarnya ini lumayan praktis, terutama buat kalian yang pengen aplikasikan contour yang mukanya tuh kayak lumayan panjang gitu ya. Kayak ini tuh gampang banget, terutama karena dia fluffy. Jadi untuk ngeblend contour tuh juga gampang. Jadi kan dia bentukannya pipih, tapi lumayan fluffy, kalian bisa lihat kan. Alright, sekarang kita ke tahap terakhir yaitu pengaplikasiannya. Banyak dari kalian yang bilang kalau pakai bronzer tuh somehow kesannya kayak kumel gitu. Nah, itu penting banget untuk mengetahui penempatannya dan juga lingkupnya tuh sampai di mana kalian harus apply si bronzer. So, aku bakal ngaplikasiin bronzer dan contour, tapi aku bakal aplikasikan bronzer dulu. Kenapa? Karena ruang lingkupnya bronzer itu lebih besar dibandingkan contour. Kayak kalau bronzer tuh bisa sampai nge-apply-nya tuh segini, kayak segitiga gitu. Terus di arah jidat sedikit sini, lalu di bawah sini juga, dan kadang aku juga suka apply di sisi hidung. Jadi kalau contour kan di sini, tapi kalau bronzer tuh di sini sedikit banget aja. Buat bronzer aku bakal pakai dari SK Athena The Garis Cheek Palette. Sebenarnya aku punya bronzer satuannya yang namanya Havana. Kalian kalau sering lihat tutorial aku pasti tahu aku sering banget pakai si bronzernya ini. Tapi berhubung si palette ini jadi jarang kepake, ya udah aku bakal pakai dari palette aja buat ngabisin. Buat brushnya aku pilih dari yang Iris. Aku bakal apply dari garis di atas telinga aku sini, ngebentuk
bentuk agak segitiga gitu. Biarpun nanti mungkin bakal nyampe lebih ke bawah telinga, nggak pas banget di atas garis telinga. Tapi aku apply-nya di situ, jadi kalaupun ternyata nanti dari brushnya kena turunnya tuh palingnya kayak sedikit banget melesetnya gitu loh. Jadi kalau kalian apply-nya ke bawah lagi, bisa jadi karena pengaruh dari blendingan brush kalian malah jadi makin turun. Jadi better apply-nya di agak atas aja, di garis telinga sini. Ditap-tapin dulu aja, kayak buat kalian tahu penempatannya tuh di mana. Nanti abis itu kalau kalian rasa kayak terlalu harsh, terlalu kasar, baru di blend. Dan apply-nya bener-bener sampai ke garis-garis rambut sini ya, sampai ke dalam sini. Nggak usah worry kalau ini kena ke rambut kalian nggak akan sekotor itu kok. Karena kan kita pengen ini kelihatan memang natural, bahwa seperti halnya kalau muka kita tuh kena sinar matahari gitu loh, kayak abis tanning gitu loh. Nah kalau udah kayak gini, baru biasanya aku blend kayak biasa aja di blend. Jadi sekarang aku bakal apply di bagian jidat, so aku bakal ngambilnya lebih dikit karena ruang lingkupnya kan juga nggak segede dibandingkan kalau di pipi. Dan apply-nya bener-bener deket banget ke garis ujung rambut sini, ke akar-akar rambut. Pokoknya bener-bener deket banget ke garis-garis rambut. Nah ini juga kenapa kadang ada yang bilang suka ngerasa kumal kalau pakai bronzer, terutama di bagian jidat, karena nggak apply-nya tuh agak terlalu turun gitu loh. Jadi mungkin sampai ke agak ke tengah bagian jidat sini. Sedangkan kalau pakai bronzer itu benar-benar di garis rambut aja. Karena selain bikin kumal, kalau apply bronzer terlalu bawah, itu juga bikin kesannya jidat kalian tuh kayak kecil banget. Karena kan di sini udah terang ya, terus abis itu gelapnya tuh sampai di sini gitu loh. Jadi kayak makin bikin dimensi jidat kalian tuh kesannya kecil. So kalian harus sangat amat precise. Sekarang aku bakal apply di bagian pipi aku yang satunya. Nah lalu sekarang di bagian bawah dagu sini. Nah kalau bagian bawah dagu aku nggak bakal apply bener-bener dari ujung. Aku suka apply di bagian bener-bener dagunya aja, nggak usah sampai yang ke bagian sini. Tapi harus sangat amat ke blend dengan baik, karena kalau nggak ke blend dengan baik terus kalian apply-nya cuma di sini, itu bakal kelihatan banget tulangnya. So be careful with that. So aku saranin ambilnya dikit-dikit aja kalau untuk area dagu, dan apply-nya bener-bener kayak ngambang gini aja. Jadi benar-benar sedikit aja yang kalian apply ke bagian dagu. Dan terutama untuk ngasih dimensi biar dagu kalian kesannya kayak makin lancip sedikit gitu loh. Bahkan kadang aku suka apply sedikit ke bagian leher sini buat bikin ilusi kesannya lehernya tuh kayak tan dan makin kurus gitu loh. Terus dengan sisa-sisa bronzer yang ada di brush kalian yang mungkin sedikit banget, baru apply di area hidung sini. Jadi baru sisa-sisanya makan dikit banget gitu loh. And that's it for bronzer. Tadi aku udah ngajarin penempatannya, terus lingkupnya juga sebesar apa dan gimana pengaplikasiannya. Biasa aku sering lihat, apalagi kalau dari MUA Indonesia ya, mereka tuh hanya apply bronzer di area pipi aja. Jadi kalau jidat tuh sebenarnya hampir nggak pakai sama sekali. Nah buat kalian yang mungkin merasa kumal juga kalau pakai bronzer, boleh dicoba trik itu. Jadi benar-benar apply-nya hanya di bagian pipi aja, tapi sangat amat tipis ya, jangan tebal kayak aku. Tapi nanti jidatnya kosong, karena kayak berasanya terlalu nggak sinkron gitu. Terutama mungkin buat kalian yang memang belum terbiasa pakai bronzer ya. Next buat contournya, aku pakai Mustika Ratu Beauty Queen Contour and Highlight Palette. Buat brushnya aku bakal pakai sculpted brush ini dari Sassy. Aku bakal ambil lebih banyak yang warna paling gelapnya dan dicampur sedikit sama yang lebih terang. Nah kalau contour itu penempatannya bener-bener hanya garis aja, dan masih sama penempatannya dari atas telinga sini. Jadi kalaupun nanti pas kita blend dia bakal agak turun sedikit, dia nggak bakal turun-turun banget. Cara apply-nya aku bener-bener cuma di tap-tap aja. Tuh, langsung kelihatan kan bedanya? Tadi kan ini bronzer kayak coklat gitu aja. Sekarang tuh kayak ada bayangannya gitu lah yang bikin kesannya pipi kita lebih ramping. See? Tapi sebenarnya aku pribadi bukan tipe yang sangat amat suka nge-contour sampai kelihatan tirus banget. Makanya kalau kalian sadari, aku lebih senang untuk pakai bronzer aja dibandingkan contour ataupun contour dan bronzer berbarengan. Nah ini kalau aku ngerasa kayaknya ketebelan deh. Ini aku ambil brush yang benar-benar bersih. Palingan kadang aku tap-tapin aja, karena kan ini udah bronzer sama si contournya ada di tempatnya ya. Kalau aku blendnya berbarengan kayak gitu nanti malah jadi campur aduk. Jadi kayak aku tap-tapin aja. Next buat hidungnya aku bakal pakai brush yang berbeda. Ini yang dari Bobbi Brown. Sebenarnya ini katanya tuh buat mata, namanya tuh Ice Whip. Cuma aku merasa ini enak untuk dipakai shading hidung. So ya, senyaman kamu aja. Kalau kamu nemu brush yang kayaknya enak dipakai buat apa gitu, padahal namanya apa, nggak apa-apa, senyaman kamu aja. Buat hidung aku bakal lebih banyak ngambil yang warna terang dibandingkan yang gelap, karena aku nggak mau hidung aku kayak terlalu kelihatan banget coklatnya gitu. Dan terutama karena ini benar-benar di tengah muka ya. Jadi kalau ketebelan di area hidung, itu orang bakal ngerasa itu kucel banget dibandingkan sebenarnya
sebenarnya kalau ngeliatin di area pipi, sebenarnya tuh fokusnya di hidung duluan karena kan benar-benar poinnya di tengah muka gitu. Penempatannya gimana? Basically ya kalian bikin aja garis bener-bener kayak garis lurus gitu. Dan kalau kalian ngerasa enak untuk apply shading hidung tuh bener-bener dari ujung alis sini, gak masalah, monggo. Tapi aku kasih tahu dulu kalau di area sini kalian harus bener-bener well blended banget karena ini di sini areanya lumayan gede ya. Kalau di sini lumayan gak ke blend tuh kayak kelihatan banget gitu. Tapi aku nggak bakal pakai dari alis, aku bakal apply dari sisi samping mata sini, dari sini. Apply-nya benar-benar pelan-pelan banget, kayak ngambang banget aja. Pertama ratain dulu ke seluruh area yang mau kalian shading, abis itu baru di blend. Di blendnya jangan masuk ke dalam karena basically kita mau bikin bener-bener garisnya tuh di sini pembatasnya. Nah di area samping hidung baru ngeblend, jadi baru ke blendnya tuh ke samping sini. Di sini tuh biarin bener-bener bersih karena ini adalah tempat untuk nge-highlight. Kalau kalian ngeblend dengan circular motion kayak gini enak, boleh. Kalau kalian sukanya kayak langsung ditarik keluar sini juga boleh. Lalu di area sini itu dibentuknya lebih kayak segitiga gitu. Jadi selain di sini untuk bikin tulang hidung tuh kelihatan lebih lurus, di sini juga bikin makin lancip kalau kalian nge-contour di bagian ujung sini dan di bawahnya sedikit. Aduh ini gak enak banget ya posenya ya. Pokoknya dibentuk pertama kayak agak segitiga gitu. Ini masih dari satu sisi. Lalu ambil sedikit lagi atau kalau masih ada sisanya, apply di bagian bawah hidung sini. Jadi ini bikin shadow kan di bagian bawah hidung. Kesannya hidung tuh kayak lebih masuk ke dalam gitu. Aku bakal blend lagi karena aku personally sebenarnya nggak terlalu suka untuk shading hidung. Dan di sini udah ada bayangan hidungnya, jadi kesannya hidungnya tuh kayak makin masuk ke dalam gitu. Kesannya lebih mancung keluar yang bagian sini, yang bagian nonjolnya. Atau kalau kalian pengen bener-bener make sure garisnya tuh lurus, beneran lurus, kalian gak usah pakai brush, tapi kalian pakai sponge aja dan dilipet gitu loh. Jadi ambil powdernya, terus apply-nya bener-bener kayak tet. Karena kan sponge lebih kaku ya. Jadi kalau untuk ngebentuk garis lurus lebih gampang dibandingkan kalau kalian pakai brush. Nah sekarang untuk area dagu, aku bakal nge-contour sedikit banget di bener-bener ujung dagu sini. Di bagian dagu yang kanan sini, buat bikin shadow kayak dagunya tuh lebih masuk ke dalam gitu. Nah, ada satu lagi tempat yang sebenarnya bisa kalian kontur, terutama kalau kalian pengen bikin ilusi seolah-olah bibir kalian tuh lebih tebal. Kalau kalian kontur sedikit aja di bawah sini, itu bikin kesannya kan kayak makin masuk ke dalam. Jadi bibir kalian kesannya tuh kayak makin tebal maju gitu loh. So that's it untuk penempatan dan pengaplikasian bronzer dan contour. Sekarang aku bakal nyelesain makeup aku dulu. So that's all for today's makeup 101. Kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh banget taruh di comment section aja. Nanti bakal aku bales. Semoga video ini berguna untuk kalian. So if you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching and I'll see you guys in my next video. Bye bye.